Saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam. Kedalaman yang sekian dalamnya sampai 700 sampai 800 meter ini tentunya akan terjadi keretakan. Hilang kontak sejak Rabu 21 April 2021 dini hari, KRI Nanggala 402 akhirnya dinyatakan tenggelam sekitar 3 hari kemudian. Kapal selam TNI AL itu terdeteksi tenggelam di kedalaman 850 meter akibat retakan besar. Berikut adalah sederet fakta tenggelamnya KRI Nanggala 402. Staf TNI Angkatan Laut KSAE Laksamana Yudo Margono memaparkan adanya bukti otentik bahwa KRI Nanggala tenggelam atau SABSA. Bukti otentik yang ditemukan yakni alas yang biasa dipakai untuk sholat, spons atau busa sebagai penahan panas agar tidak terjadi kondensi pada ruang bertekanan hingga komponen peluru tabung torpedo. Kemudian pembungkus pipa pendingin bertuliskan keterangan berbahasa Korea, cairan dalam botol oranye yang berisi oli pelumas periskop, serta bukti cairan solar. Yudo menegaskan bahwa kapal selam tenggelam karena retakan yang cukup besar, bukan karena ledakan. Retakan terjadi secara bertahap di tiap tingkat kedalaman. Retakan besar itu pula yang membuat sejumlah barang yang ada di dalam kapal keluar ke permukaan. Saat ini tim mendeteksi keberadaan KRI Nanggala 402 di kedalaman 850 meter. Dengan kondisi tersebut, kata Yudo, tim dipastikan menghadapi kesulitan hingga resiko yang tinggi. Selanjutnya tim akan bersiap melakukan evakuasi medis terhadap awak kapal selam yang masih bisa ditemukan. Berapa lama evakuasi akan kita lihat nanti setelah dari organisasi dari Ismerlo ini, dari kapal, tentunya akan kita kumpulkan jadi satu untuk membicarakan ini. Tapi saya belum membatasi ini, tapi akan kita cek, kita evaluasi dari teman-teman yang ada, ya, sampai bisa untuk mengevakuasi tadi yang saya sampaikan. Yuda menjelaskan menurut visual terakhir tim penjejak Kopaska, lampu kapal selam buatan Jerman tersebut masih menyala saat masuk ke dalam air. Isyarat perang tempur dan perang menyelam juga masih terdengar oleh awak kapal penjejak yang berjarak 50 meter. Dari situ Yuda memperkirakan kapal tak mengalami blackout. Yuda menuturkan kemungkinan masih ada ruang kapal selam yang tak kemasukan air. Di keretakan apakah masuk dalam air? Ya, kemungkinan air masuk ada, tapi ada kemungkinan juga ada bagian kabin-kabin yang air tidak bisa masuk di situ, karena di dalam kapal selam kan juga ada sekat-sekatnya untuk itu. Apabila itu ditutup, ya, ditutup itu bisa air tidak masuk. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Yuda mengatakan jika kondisi kelistrikan kapal selam masih menyala, cadangan oksigen bisa bertahan hingga 5 hari. Namun jika kondisi blackout, maka cadangan oksigen tersisa 72 jam sejak dinyatakan hilang. Dirinya sendiri tidak bisa menduga-duga kondisi awak KRI Nanggala 402. Tidak blackout atau memiliki kemampuan kelistrikan, ini bisa sampai 5 hari. Ya, bisa bertahan sampai 5 hari. Nah, kemudian kita tidak bisa menentukan apakah kemarin blackout atau tidak, karena saat yang saya sampaikan awal bahwa tim penjejak dari Kopaska waktu kapal ini masuk itu lampu masih hidup semua. Bahkan isyarat-isyarat untuk peran tempur, peran menyelam ini masih terdengar dari kapal penjejak Kopaska yang jaraknya 50 meter dari kapal selam tersebut. Dalam pencarian menemukan KRI Nanggala 402, TNI dibantu oleh militer negara lain seperti Australia, Singapura hingga Amerika Serikat. KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak sejak Rabu 24 April 2021 dini hari. Kapal selam buatan Jerman ini dilaporkan hilang sejak 60 mil atau 95 km dari utara Pulau Bali.
Saat hilang, kapal selam KRI Nanggala 402 membawa 53 orang. Tim gabungan pun memfokuskan pencarian kapal selam pada 9 titik di perairan utara Celukan Bawang. Setelah sekitar 72 jam pencarian, ditemukan tumpahan minyak, sejumlah serpihan dan barang. Temuan ini menjadi bukti otentik kapal selam Nanggala 402 dinyatakan tenggelam.